Jual bebek ini kenapa pakai peci setinggi itu sih? Ada aja kelakuan Madura. Kenapa Pak pakai peci setinggi itu Pak? Ini pakai peci tinggi, kan di sini jarang pakai peci tinggi. Aku tak ciri hasil jualan nasi bebek itu coba tinggi, Namanya songkok ya? songkok. Nah itu isinya apa Pak? Isinya cuma tinggi, nggak ada isi di dalam. Gak ada. Rambutnya aja Mimin kalah guys. Saingan ini, saingan berat tuh. Soal bebek bumbu hitam, gak ada yang ngalahin Madura. Bapaknya ini ngerantau dari Bangkalan ke Malang, terus buka deh bebek sakera. Ini dia guys, bebek Maduranya. Bumbu hitamnya pakai nasi. Yummy. Ini bebeknya. Luar biasa guys, Madura guys. Gak pernah gagal guys. Ini serundengnya tuh juga nggak manis, tapi gurih banget. Bumbu hitamnya juga gurih banget. Bumbunya tuh ngerempah banget. Dan ini bebeknya tuh nggak prestoan guys, masih ada seratnya gitu. Wow. Ya kalau orang Madura jualan ditinggal guys demi sholat loh. Ini warungnya dititipin sama Mimin. Setelah sholat balik lagi tuh orangnya jualan lagi. Pelan-pelan woy, itu ada yang rusak. Ini keklamsian Mimin cewek guys. Parah dia. Ini tuh mahal loh padahal. Kita hari ini mau ngedate anti mainstream. Di MOG Malang. Nah ini kita mesti naik lantai paling atas guys. Nah ancer-ancernya tuh deket Amazon, namanya Ren Maca Moto. Jadi Ren Macanya lapar foto session maca di Malang. Mereka tuh gak cuma jual matcha, tapi juga ngasih experience buat kita ngolah bubuk matcha seremonial jadi minuman. Jadi di sini tuh kalian udah dipinjemin kostum kayak gini guys, lucu banget. Bahkan di sini tuh ada karakter Nezuko-chan. Kalau mau kostum Jepangan yang lainnya juga banyak loh guys. Tuh Mimin cowok jadi Luffy, tapi ini lebih ke Lutfi ya, bukan Luffy. Nah sekarang kita waktunya bikin matcha. Sambil pakai kostum kita tuh dibimbing kakak-kakaknya bikin menu seremonial matcha yang enak-enak. Ini bubuk macanya didatengin langsung dari Kyoto, Jepang loh. Nah, cara nge-whisk matcha yang bener tuh kayak gini. Alurnya zigzag dan gak terlalu neken. Terus sambil bikin matcha kita tuh juga difotoin sama kakak-kakaknya yang nantinya tuh bisa dicetak. Cobain matcha bikinan sendiri guys. Tuh diaduk dulu ya. Ini bubuk macanya udah bagus. Terus susunya Mimin pilih oatmeal. Enak. Matcha seremonial emang beda ya guys ya. Dan ini experience minum matcha paling ngena di hati Mimin cowok, soalnya bikin sendiri. Gila. Ini tuh kayaknya matcha terbaik di Malang deh. Gurih, greasy, earthy. Ini Mimin juga nyobain varian terbaru mereka loh guys. Yang kalau kalian lihat, ini tuh croissantnya dear butter. Paduan sensasi dingin, crunchy, ketemu rasa buttery, milky, terus juga dapat aftertaste pahit dari ceremonial matcha from Kyoto. Ini tuh recommended banget guys. Nah, foto-foto kita tadi tiba-tiba udah dicetak aja nih sama masnya. Mana ada yang dibuat gantungan kunci lagi. Just lagi samperin Ren Matcha, price list di sini juga mahasiswa banget. Kalau mau belajar makan makanan India, yang paling cocok ya nasi kandar ini nih. Walaupun orangnya kelihatan barbar dan tumpeh-tumpeh nuangin kuahnya, tapi dijamin bersih dan higienis banget kalau di sini. Abangnya jualin makanan kayak sambil goyang ya, lihai banget. Nah, katanya nasi kandar ini nih yang jadi favoritnya warga se-Malaysia, namanya nasi kandar Sulaiman. Mereka buka dari pagi dan sorean dikit pasti udah ludes. Tempatnya pasti sesek penuh sama orang-orang India dan Melayu. Dari nasi dan lauk-lauknya aja meriah dan gede-gede banget. Ini abang-abangnya dari pagi gak berhenti-berhenti, tangannya jualin orang-orang saking ramenya. Terus kalian juga bisa pesen dengan porsi sejumbo ini. Buset, orang India lambungnya kuat ya, sekali makan bisa sebanyak ini. Tuh segini banyaknya kalau orang India yang makan. Tapi Mimin pesen porsi yang normal aja udah cukup deh. Dan pastinya pakai kuah sampai banjir-banjir dong. Mimin pesen pakai ayam goreng bumbu bawang bombay yang cita rasanya tuh gurih dan ada manis-manisnya gitu. Gak lupa pesen sayur dong biar pencernaannya lancar. Mimin tahu sih kenapa orang lokal suka nasi kandar di sini. Bumbu rempahnya tuh kuat dan nendang banget. Kalau lagi di Pineng kalian wajib samperin ya. Pertama kalinya cobain steak tapi pakai daging rusa guys. Kayak gini penampakannya. Baru tahu rusa yang biasanya Mimin lihat di TV itu bisa kita
kita makan. Dan di sini daging rusanya dibikin steak. Katanya sih daging rusa tuh manfaatnya lebih banyak dari daging sapi. Dapetinnya tuh kalian mesti ke Meat Bro guys. Ini nyamperin cabangnya yang ada di pasar modern Intermoda Cisauk. Ternyata rame juga ya yang makan di sini. Yang Mimin suka, mereka tuh jujur banget. Kalau dagingnya pakai meltik, menunya ditulis meltik. Dan ada juga daging yang real meat, bukan meltik. Yang bikin kaget lagi, ini tuh warung tendaan, tapi ada menu venison steak alias daging rusa. Penasaran banget ya, emang kayak gimana daging rusa rasanya? Ternyata daging rusa tuh tebel banget ya, berserat tapi juga tetap empuk. Tuh guys, warnanya juga merah. Ternyata enak juga, ada aroma uniknya gitu. Daging rusa tuh proteinnya lebih tinggi dan rendah lemak loh. Untuk steak yang meltik, Mimin pesen yang tenderloin guys. Siramin barbecue sausnya. Wah, ini sausnya mantep banget guys. Dan karena ini daging meltik, jadi dagingnya tuh lebih juicy. Tapi Mimin paling suka sama mushroom sausnya ini guys. Gurih, umami banget. Emang mantep banget ya Meat Bro. Daging-daging yang meltik sampai yang premium ada semua di sini guys. Contohnya ini nih, mereka tuh ada iga panggang dan ini pakai US ribs loh. Segampang itu copot dari tulangnya. Wah, dagingnya bener-bener lembut. Setiap steak udah ada buncis, jagung, dan french fries. Dan itu semuanya enak banget. Yang penasaran buruan cobain di Meat Bro. Ini sih definisi lombok dibaksoin ya guys. Cabai rawitnya gendut-gendut, serempol ini. Makan bakso di sini beneran kayak uji nyali, debus. Sekali suap aja udah bikin kolaps guys. Kalau pengen tahu bakso yang pakai rawit-rawit utuh pertama kali tuh ya ini guys, bakso tetelan kuah lombok namanya. Cabang pertamanya di Singosari, udah legendaris banget. Sampai sekarang konsisten bikin bakso kuah lombok, terus buka cabang di Pasar Tawangmangu, Malang. Tuh kan kalau kasih tetelan juga gede-gede guys. Varian bakso mereka tuh banyak banget. Jadi Mimin pesen campur, hasilnya semangkok penuh kayak gini. Terus disiramin kuah rawit mereka yang melimpah kayak gini guys. Ini ya, saking melimpahnya, kalian sekali nyendok aja itu rawit utuhnya pasti ngikut. Cabai rawit tuh kalau direbus kenapa makin pedes ya? Tapi jujur aja ya, kuahnya tuh mantep, ngaldu banget. Menantang maut Mimin guyurin sambel lagi nih. Aduh, agak nyesel juga ya, karena kuah rawitnya udah luar biasa pedes, masih ditambahin sambel. Ya ampun, ini sih menantang maut. Makan sambel plus rawit sampai bikin batuk-batuk. Tetelannya Mimin guyurin sambel lagi guys. Penampakannya kayak gunung berapi meletus ya, serem. Tetelannya ini mantep banget guys. Buset, fase ini tuh kepala dan kuping Mimin udah panas. Tapi beneran deh, baksonya tuh enak banget, berdaging dan murah. Kalian yang pecinta pedas, Mimin tantangin deh makan di bakso tetelan kuah lombok. Buset, sepasang suami istri ini pakai emas tebel banget, padahal cuman lagi masak seblak doang loh. Kalau kalian inget cuangki cep bewok yang viral itu, ownernya Teteh Garut. Nah, sekarang mereka tuh punya seblak cep bewok guys. Penasaran nggak? Mereka tuh nekat merantau dari Garut ke Gresik, malah sekarang sukses besar guys. Baru buka udah antri guys. Tempatnya tuh instagramable ya, kayak kafe-kafe gitu. Ini yang bikin tetehnya guys. Tetehnya tuh suka pakai emas tuh, lihat deh. Teteh, emang nggak berat apa pakai kalung segini banyaknya emas semua? Enggak. Kan ini tuh apa namanya, menjadi bumbu-bumbu rahasia di sebelah teteh. Bisa aja ya si Teteh. BTW sistemnya tuh prasmanan guys. Harganya mulai 1000-an aja loh. Jadi kalap deh Mimin mau ambil semuanya. Terus langsung disetor ke tetehnya. Enggak pakai antrian tuh, ada yang ngantri sampai 2 jam. Tapi sekarang mah masaknya alhamdulillah lebih cepat. Tenang aja guys, karena tetehnya ini juga dibantuin sama sang suami. Dinamain cep bewok ya karena suaminya tuh berewokan. Di sini tuh ada 2 varian seblak. Yang pertama ada Miss Dasem, ada yang original guys. Tuh, langsung Mimin cobain sama baksonya ya guys. Ukuran baksonya jumbo dan ternyata ini isinya keju truk. Parah sih, ini enak banget guys. Mimin kasih nilai 10/10. Next kita cobain yang Miss Dasem, dipakai bakso babuy guys. Jadi Miss Dasem itu kepanjangannya amis lada hasem. Artinya ya manis pedes asem. Yummy. Tetelannya ada sayang, ada. Bener-bener full. Ini orang Sunda aja pasti suka ya guys ya. Bumbunya bener-bener otentik. Bahkan kencurnya aja bawa dari Garut loh. Buset, bahkan cekernya ngeprul guys. Udah paling bener kalau pengen nyeblak larinya ke cep bewok aja ya. Buat yang di Gresik, Surabaya dan sekitarnya, yuk cobain. Makan sesundaan dengan sambal dan lalapannya emang nikmat. Tapi bakalan lebih nikmat lagi kalau disediain ikan asin sebanyak ini. Kak, di sini ada berapa jenis ikan asin? Dari 15 sih. 15? Iya. Wah, banyak banget. Ikan asin semua 15. Hah?
Lokasi sesundaan ini tuh hidden gem guys di Purwakarta. Namanya catet ya, Sambal Bu Santi. Yang dari luar kota pun biasanya bela-belain kesini buat makan khas Sundaan. Terongnya gedong-gedong. Dan uniknya mereka punya 15 jenis ikan asin. Segala jenis ikan diasini. Dan spesialnya di sini sambalnya tuh diulek dadakan per porsi guys. Bumbu karedok pun diulek dadakan loh. Kalap Mimin kalau ketemu sesundaan kayak gini langsung entepin jukut goreng dan sambal dadak yang diulek dadakan tadi. Mantep pisan. Jukut gorengnya krenyes-krenyes dan lauknya ini ayam goreng basah ya. Teksturnya gak garing, jadi bumbunya tuh lebih gurih, ngeresep gitu. Jangan lupa guys, ikan asin kapas balado. Ikan asinnya gak ada dua guys, kriuk banget. Lanjut tumplekin rica entok, rica ayam dan sambal. Wah cinta banget Mimin sama sesundaan di sambal Bu Santi ini. Ulekan sambalnya pedes mantep. Terus tipe masakannya yang berani bubu gitu loh guys. Rica entoknya ini ngerempah banget, dagingnya juga lembut. Zaman sekarang cari nasi tutuk oncom makin susah. Ternyata di sini ada dong. Makanya bareng sambal ijo cocok banget. Dan iga bakarnya ini juga gak main-main guys. Dagingnya ngeprul dan setebel itu. Terus Mimin juga cobain nila cobeknya. Nilanya gak bau tanah dan bumbunya otentik, ngencur banget. Karedoknya pun ini pakai kacang mete loh guys. Ini sesundaan paling mantep sih yang pernah Mimin coba. Yuk ngelalap Sundaan di sambal Bu Santi aja ya guys. Ada jeroan, darah dicampur jadi satu sampai warnanya putih. Ini tuh bukan lagi darah ayam, darah babi, tapi darah angsa guys. Kalau di luar negeri makanan gak lazim malah antrinya sepanjang ini. Padahal jualannya cuma di hawker doang loh. Ini tuh namanya restoran Kimberly Kwanki. Lokasinya di Kimberly Street Pineng. Belum apa-apa kuping babi main dipotong aja. Terus ada jeroan babi dan angsa loh. Ternyata mereka tuh jualan kuay cap. Kalian bisa pilih porridge atau roll noodle. Nah nanti toppingnya tuh daging angsa, pork belly, jeroan babi sampai darah angsa. Semuanya tuh dicampur jadi satu dan ditambahin kuah kuay cap. Sebenarnya gak ngeri ya, takut kalau bau anyir. Secara bahan-bahannya tuh rawan bau. Tapi pas Mimin cobain, amazing, enak banget dong. Mimin aja gak pernah sedoyan ini sama darah. Dan kuah coklatnya ini gak manis loh, malahan gurih, ngaldu, super comforting banget. Bahkan daging dan kulit angsanya ini gak bau perengin. Ini sih Mimin obatin jadi kuah-kuahan terenak yang pernah Mimin coba. Nih ada kuping dan usus babi juga dong, lembut, kenyal-kenyal, perfect banget. Kalau ke Pineng wajib cobain. Guys, siapa coba yang tahan lihat kulit ayam sejusi ini? Apalagi ini ayamnya anti Israel dan dijamin kehalalannya. Dari namanya aja ayam bersih berkah. Sekarang alhamdulillah cabangnya makin merajalela. Beneran gak gimmick, untuk saat ini fried chicken paling enak ya cuman ABB. Harganya mulai 10.000 udah dapet ayam. Mau paketan juga ada. Dan biasanya mereka juga banyak promo guys. Yang Mimin suka ayamnya tuh fresh di semua outlet. Kualitasnya terjaga. Dan potongannya gede-gede, lebih besar, lebih kenyal. Dan yang paling terpenting apa? Ya bener, halal MUI. Udah ada sertifikatnya juga. Kesukaan Mimin nih, ayam merah ABB. Makanya pakai sambal bawang guys. Bikin ngiler banget kan? Gak terlalu banyak tepung, tapi ini tuh tetap teksturnya crispy di luar dan juicy banget di dalamnya. Warnanya merah kayak gini tuh karena rempah-rempah rahasia mereka guys. Nikmat banget, Mimin kasih nilai 10/10. Kalau mau yang pedes, cobain yang hot crispy. Ayamnya tuh dilumurin saus merah membara yang bikin kalian kepedesan. Beneran senampol itu guys pedesnya. Ukuran ayamnya lagi-lagi besar banget ya. Yuk guys, cobain ayam bersih berkah.